yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita sudah memulai pertemuan ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Dan kita mau katakan kepada Tuhan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan gersang bagaikan tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan kasih-Ku. Kita mau katakan sekali lagi, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, oh hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah kerinduan kami, ya Bapa, tinggal dalam indahnya dekapan Bapa, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, saat pagi hari kami datang, kami selalu merindukan Tuhan, berada bersama-Mu di dalam hadirat-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu yang tak terbatas, yang kekal, yang abadi, yang begitu besar di hidup kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Bapa, kami agungkan sujud sembah, sebab Engkau Allah satu-satunya yang hidup, yang benar, yang kudus, yang berdaulat. Ku sembah Engkau, ku tinggikan, ku agungkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami, hanya Engkau pribadi yang hatiku, tiada yang tersembunyi. seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Ini kerinduan kami ya Bapa, tinggal dalam indahnya dekapan. Inilah Tuhan kerinduan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam dekapan kasih. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Walaupun dalam waktu yang singkat kami bertemu, tapi sebagaimana firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Pagi hari ini kami berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat percaya Engkau mendekap kami dengan kasih yang abadi, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang begitu peduli. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini izinkan kami Tuhan merenungkan akan sebagian kecil daripada kebenaran firman. Berkati urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan renungan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan
Haleluya. Shalom, Pak Yosua, Pak Adi, Bu Erni, Bu Frida, Bu Shalom. Tisda. Shalom, Om shalom. Glenn, puji Tuhan. Shalom. Udah bisa Apa kabar? dengar itu Pak Adam, apa kabar? Sudah seger nih Baik, tambah Ibu. tambah Puji seger. Tuhan. mau disampaikan. Terima kasih atas support dan doanya. Ya pasti Pak. Jadi hari ini saya persilakan Bang Adam akan menyampaikan bukan izin Tuhan. Wah, keren ini. Ya, tetapi kebodohanmu. Tadi malam Bang Adam sudah chat saya memberitahukan judulnya. Wah, saya jadi penasaran ini. Bukan izin Tuhan, tapi kan kebodohan ini. Let's go! Amin. Amin. Aku sih mau sharing beberapa 2 minggu ini kan aku kan di rumah sakit. Puji Tuhan hari Sabtu kemarin akhirnya aku kembali ke rumah, tapi tetap masih isolasi mandiri di kamar. Nah, waktu di rumah sakit, saya tuh dapat di dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai 14 yang berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bab, Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi tuh ayat ini tuh waktu pada saat saya berada di rumah sakit, berulang-ulang tuh saya tuh minta maaf sama Tuhan gitu. Atas kesombongan saya, kepintaran saya gitu. Karena waktu setelah vaksin itu kan saya akhirnya mengabaikan semua. Dengan kesombongan saya kuat, saya strong. Saya dapat melakukan segalanya, saya berolahraga gitu. Sehingga saya secara tidak langsung tuh mendahulukan Tuhan ternyata. Seberapa sering dalam kehidupan yang kita jalani ternyata secara tidak sadar kita selalu lebih pintar dari dan selalu mendahulukan Tuhan secara tidak sengaja gitu dalam pikiran kita. Sering orang berkata semua ini atas izin Tuhan waktu saya di rumah sakit gitu. Banyak banget orang yang nguatin saya bilang semua ini atas izin Tuhan. Saat ini saya mau beritahu ke teman-teman, saudara-saudara semua, kejadian hal-hal buruk yang menghampiri atau yang sudah terjadi, itu bukan karena Tuhan izinkan, tapi karena kita sendiri, karena kepintaran kita kadang-kadang, karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita sendiri. Makanya Tuhan kasih kita itu free will kan. Jadi itu nggak ada sebenarnya izinnya Tuhan gitu. Saya yakin, saya terus di rumah sakit itu merenungkan, apakah Tuhan benar izinkan saya seperti ini? Enggak nggak mungkin Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik gitu di dalam kehidupan kita. Sama halnya kayak di dalam penciptaan awal, kejadian. Semua itu kan Tuhan ciptakan baik, nggak ada yang nggak baik. Maka seringkali orang tuh bilang, udah ini tuh atas izin Tuhan, kamu begini. Itu hanya menguatkan saudara-saudara. Ternyata itu bukan atas izin Tuhan. Tetapi karena free will kita, karena kebodohan kita, karena kepintaran kita, karena pengalaman kita, akhirnya kita masuk ke dalam jerat itu. Nah, pada saat saya sakit, daging saya tuh lemah banget. Apalagi awal-awal kena corona tuh, badan tuh kerasa sakit banget. Semua tuh kayak terbakar gitu, tulang-tulang tuh pada ngilu. Terus saya cek demam saya 38 derajat. Akhirnya saya langsung masuk rumah sakit. Secara pikiran, jiwa, saya tuh lemah banget. Mudah terhasut, apalagi pikiran-pikiran yang negatif. Saya sempat berpikir, waduh, ini kok seperti ini ya? Mungkin ini akhir semua kali ya, capek juga. Belum pikiran-pikiran duniawi, pikiran keluarga, pekerjaan, dan sebagainya gitu tuh tercampur aduk gitu. Sehingga tuh hati saya tuh gampang goyah. Karena diperhadapkan dengan kenyataan yang benar-benar saya alamin gitu. Orang tuh
selalu memberi semangat ya, memberi penghiburan, semua itu saya rasakan akhirnya cuma lewat aja gitu. Udah Dam, ini begini, akhirnya cuma kayak masuk kiri keluar kanan. Karena itu dia nggak pernah tahu gitu apa yang benar-benar saya rasain pada hal hari-hari 5 hari pas saya kena COVID gitu. Itu rasanya ampun DJ, Tuhan Yesus, saya minta ampun dah. Nggak enak banget itu bener-bener deh. Itu badan tuh rasanya bakar, aduh ampun dah. Bingung dah. Coba bayangkan, saya di rumah sakit, nggak dapat kemana-mana, hanya ketemunya ranjang dan WC gitu. Selebihnya ya saya nggak ngapa-ngapain, makan, tidur gitu kan. Kalau kata iklan kasur yang baik, mungkin kualitas tidur seseorang itu kan mengikuti pola tubuh badan kita kan, kalau iklan kasur gitu. Kalau kasur di rumah sakit mungkin bingung kali, ini badan lu mau kemana sih Dam? Gua aja capek nih gitu kan. Karena tuh ya bener-bener saya tuh tiduran, makan, tidur, terus kasih obat, diinfus, ke WC, udah, cuman itu doang gitu. Tapi di sini teman-teman di Spirit Pagi ini saya yakin kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama saling menguatkan. Saya mau beritahu bahwa seberapa kita salah mengambil putusan, salah mengambil jalan, bahkan hal-hal yang buruk sekalipun, Tuhan Yesus itu selalu siap mengangkat kita. Itu yang satu yang selalu saya ingat gitu. Ini mungkin kesalahan saya, ini mungkin kebodohan saya. Ini mungkin segala sesuatu ya karena saya gitu. Tetapi ada satu yang saya selalu ingat, Tuhan Yesus itu selalu nolong kita gitu. Walaupun keadaan kita tuh dalam keadaan yang benar-benar lagi terpuruk segala macam gitu. Karena kasih karunia Tuhan selalu setia saat menolong bila kita mengaku dan bertobat. Nah, di sini saya mau tutup dengan satu ayat nih di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 yang berbunyi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Berarti saya mengalami COVID ini bukan karena seizin Tuhan, karena kebodohan saya. Dan Tuhan selalu menolong saya. Dan akhir ceritanya di dalam Yakobus itu ya, semua itu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ujian terhadap imanmu itu akhirnya menghasilkan ketekunan gitu. Dan Tuhan selalu memperbaharui hati saya, selalu mengajari saya dengan ketekunan. Oh iya, ternyata ini seperti ini ya, ini nggak boleh. Oh iya, ini ternyata seperti ini nggak boleh. Gitu teman-teman. Terima kasih. Amin. Itu saja sharing dari saya. Semoga dapat memberkati teman-teman semua. Thank you. Ya, silakan Bapak Ibu. Sebelumnya saya menambahkan begini Bapak Ibu. Nah, ini apa yang bahwa Tuhan tidak menghendaki ya. Yeskiel pasal 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, Yeskiel 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, di Yeremia berapa yang Bu Siska kemarin sharing? Bahwa Tuhan merancang damai sejahtera, tidak pernah merancang rancangan kecelakaan.
Tuhan tidak berkenan. Artinya sebetulnya Tuhan tidak menginginkan, tidak menghendaki, apalagi pasti. Ya, jadi apa yang terjadi, yang sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, itu bukan karena Tuhan menghendaki. Saya setuju, sangat setuju. Tapi itu karena kebodohan kita, karena kelalaian, karena kepalaan kita. Tuhan membiarkan. Tapi bedanya membiarkan manusia dengan membiarkan Tuhan itu bedanya begini. Tuhan membiarkan kita mengalami hal yang buruk, tapi Dia merancang di balik hal yang buruk itu, rancang yang lebih baik lagi. Amin. 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 Amin ya. Jadi bagi kita, ya karena kelalaian kita, karena kebodohan kita, akhirnya kita mengalami hal yang buruk. Seperti itu. Ya katakanlah seperti Bro Adam. Tapi, sebagaimana Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Terus di Yeremia 29 ayat 11, ya Bu Siskaya, bahwa Tuhan rancang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang harapan. Itu Tuhan. Bedanya dengan si kunyuk itu, kalau si kunyuk itu merancang manusia supaya terhilang dari hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan menggunakan kejadian peristiwa apapun, bahkan yang buruk sekalipun, di balik itu Tuhan merancang sesuatu yang terbaik bagi kita. Jadi saya setuju, Tuhan tidak pernah menginginkan kita mengalami hal yang buruk. Tapi justru kebalikannya, hal yang buruk itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga menebus dosa itu seluruh dunia. 1 Yohanes ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi yang ditebus dosanya oleh Tuhan itu bukan sebagian atau segelintir orang. Tuhan menebus dosa seluruh dunia. Maka sudah dikatakan di kayu salib, sudah selesai. Artinya apa? Dosa seluruh dunia sudah ditanggung. Segala penyakit kita sudah ditanggung. Segala kelemahan kita sudah ditanggung. Nah, tapi persoalannya adalah kita mau diubah nggak? Untuk menjadi serupa dengan Amin. Silakan, Bapak Ibu yang mau memberikan atau menambahkan atau mungkin menambahkan kesaksian sedikit sebelum kita masih ada waktu. Silakan. Ayah Koyos. Silakan. Iya. Maaf, Pak Adam, saya kurang setuju sama Adam kali ini. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas seizin Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana. Seperti kayak Pak Adam bilang, itu karena kebodohan. Benar. Tapi kalau Pak Adam nggak diizinkan Tuhan sakit, itu pasti Pak Adam nggak menyadari bahwa segala sesuatu itu karena kebodohan Pak Adam, karena sok tahuan, karena kesombongan begitu. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang lepas dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Tapi sekali lagi seperti Bapak sayang anaknya, itu Tuhan pasti melindungi. Seperti Pak Agem bilang, Tuhan izinkan seseorang menderita COVID, tapi tidak akan membawa kematian. Tapi kalau menurut saya, kalau anak yang terlalu diprotek, itu nggak bagus juga. Jadi sesekali orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anaknya, mendidik anaknya supaya anaknya tahu bahwa itu bahaya, bahwa itu salah gitu. Kalau menurut saya sih begitu.
segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Seperti Ayub, bagaimana beratnya penderitaan Ayub. Tapi pada akhirnya, pada ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup Ayub. Ayub yang biasanya hidup enak-enak aja gitu. Karena proteksi Tuhan, karena pagaran Tuhan, Tuhan izinkan pagar itu lepas. Tuhan izinkan Ayub menderita segitu dahsyatnya. Tapi pada ujung-ujungnya Ayub mengatakan bahwa iya, bahwa dia merasakan sekarang bukan merasakan kuasa Tuhan bukan karena kata orang, tapi dia merasakannya sendiri. Gitu. Saya percaya itu atas seizin Tuhan. Jadi segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Benar, segala sesuatu Tuhan ciptakan baik, benar. Tapi didikan Tuhan juga itu baik. Demikian. Maaf kalau tidak sependapat. Nggak Terima kasih. apa, tidak sependapat, tapi bahwa menekankan ya bahwa Tuhan yang maha baik tidak pernah merancang sesuatu yang tidak baik. Kalaupun ada bahasanya diizinkan, ya silakan. Kalau saya Justru di sini serunya kita akhirnya saling belajar, Bu Erni. betul. Karena memang akhirnya kenapa saya bilang bukan izin Tuhan. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu semua baik gitu. Jadi harus tahu dulu di awalnya. Bukan karena oh ya udah saya kasih itu. Itu karena kesalahan saya, karena free will kita sebagai manusia gitu. Sebenarnya Tuhan tuh nggak pernah mau izinin. Gue nggak mau sakit Dam ya. Gue nggak mau lu kena COVID. Tapi karena free will kita, akhirnya kita masuk ke dalam situ dan Tuhan akhirnya oh ya udah. Tapi Tuhan tetap mengambil gitu loh. Bukannya maksudnya semua itu di dalam dunia itu nggak seizin Tuhan, bukan gitu loh. Semua di dalam dunia itu Tuhan sudah tahu. Tetapi karena free will kita, akhirnya kita itu masuk ke dalam pencobaan itu. Dan Tuhan itu sebenarnya nggak mau. Mana mau sih Tuhan segala sesuatu yang buruk? Nggak mau. Tapi karena kebebalan kita itu akhirnya kita itu masuk dan Tuhan tetap ngambil gitu. Itu maksudnya, bukannya segala sesuatu di dunia ini bukan izin Tuhan, bukan gitu. Ya. Tapi karena free will kita akhirnya Tuhan itu dia tahu oh ya ini si Adam nih sombong nih. Habis vaksin dia olahraga ini kecapean segala macam, nggak ini biarin aja nih. Tuhan tahu gitu. Cuman di situ kan kita sebagai manusia kan ada namanya free will. Kita memilih. Sebenarnya Tuhan nggak mau, udah lu jangan. Saya diingetin, saya udah pernah diingetin gitu. Ada beberapa teman saya bilang, kamu habis vaksin nggak boleh kamu olahraga capek-capek. Sudah diingatkan. Tetapi karena free will saya, karena kesombongan saya, akhirnya ya itu gitu loh. Itu maksudnya, Bu Erni. Silakan, yang lain mungkin ada nggak apa? Saya pengen, Silakan Pak. saya pengen kasih masukan. Sebetulnya apa yang dikatakan Bu Erni, Pak Adam, tadi sudah disimpulkan oleh Pak Pendeta Yosua, tapi mungkin tidak begitu dijelaskan. Ya. Dalam Roma 8 itu adalah karya Allah Bapa kita kepada kita. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Itu sudah masuk dalam free will kita. Kalaupun kita semuanya mengikuti apa yang dikatakan Pak Adam, benar. Bahkan sampai kita berbuat dosa pun, Allah tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang pun saat kita berbuat dosa. Jadi kita jatuh dalam dosa pun, itu semua dipantau oleh Tuhan. Artinya Tuhan itu mengontrol kita semuanya. Apalagi kita yang sudah dalam mulut dan jiwa kita ngomong percaya pada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tadi dikatakan Pak Adam, benar. Tuhan tidak bisa ikut infiltrasi di dalam kita mau berencana berkehendak apapun. Karena kita mau berbuat dosa kayak apa ya terserah kita. Tuhan tidak bisa apa-apa karena itu free will tadi, kehendak bebas. Tetapi Tuhan pakai di luar itu semuanya.
kalaupun kita salah, kita dosa, tetap saja Tuhan mau. Bertujuan untuk apa sih kita mengasihi Tuhan Yesus itu? Yang 29 harus ditekankan juga. Allah cuma mau satu. Kita menjadi, ayat yang 29 itu, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa artinya? Anaknya ini kan sebagai manusia juga kayak kita. Kok dia bisa untuk tidak berdosa? Kenapa? Kok dia bisa menggunakan free will-nya itu hanya untuk Allah? Kenapa kita tidak bisa? Itu yang sulung. Dia dilahirkan sama dengan kita lahir. Dia ikut setelah bayi, dia menjadi anak-anak persis kayak kita juga. Itu maksudnya Tuhan anaknya diberikan. Kemudian waktu dewasa, dia sama dengan kita juga. Makanannya sama. Susah juga sama. Segalanya sama. Tidak ada yang dibedakan sama sekali. Tapi kenapa Yesus bisa? Itu supaya menjadi contoh. Tidak bisa ada figur lain, tidak ada bisa ada model lain, tidak ada bisa kita memilih dengan orang-orang atau jenis lainnya kecuali Yesus. Supaya Yesus nanti menjadi yang sulung di antara banyak kita. Itu tujuannya Bapak. Jadi bangkrut kita, hancur kita semuanya, kehilangan semuanya kayak Ayub. Itu Tuhan cuma mau ada tujuan pada kita. Supaya apa? Supaya kita serupa dengan Kristus. Itu lain, tidak ada tujuan. Nah ini kita tahu. Jadi kalaupun kita jatuh dosa pun, Tuhan kontrol kita. Begitu sadar, kita kembali lagi harus seperti Yesus. Nah, makanya kalau kita kejar-kejar terus sama seperti Yesus, kita pasti tidak akan berbuat dosa lagi. Ini Tuhan inginkan dalam hidup ini. Kenapa kok tidak bisa berbuat dosa? Karena akan diproses Allah seperti Pak Pendeta Yusua tadi bilang. Bahwa kita harus mau berubah. Tadi itu free will-nya sekarang digunakan hanya untuk Tuhan. Tidak untuk diri kita lagi. Selama kita masih ada jerat ikatan apa yang kita miliki dalam daging, tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tidak mungkin bisa diubah. Kecuali kita mau berkomitmen pada Tuhan walaupun kita masih berdosa, tapi komitmen ini kita jalani tiap-tiap hari seperti 2 Korintus 4. Bahwa tubuh lahiriah, badan tubuh lahiriah ini semakin merosot, tapi batin kita, di mana Yesaya 36 ayat 26 mengatakan, batin kita ini tempat Roh Kudus. Di situ dikatakan. Supaya Roh Kudus ini terus yang semakin besar dalam hidup kita. Sehingga kita tidak tawar hati menghadapi apapun. Dan dari situ kita dibentuk di dalam 2 Petrus 3. Melalui proses yang panjang sampai kepada serupa pengenalan akan anaknya, terus kemudian sampai kepada pengenalan akan Allah. Itu tidak akan berdosa lagi. Nah, kita harus ada komitmen. Jadi, ini dalam perjanjian baru, ini setelah Kristus. Mari kita semuanya menuju kepada Yesus Kristus. Maka kita akan diluputkan dari semua. Termasuk lidah yang kemarin. Amin. Amin. Silakan yang lain ada? Cukup? Bu Farida sepertinya masih merenungkan ini. Ya, jadi Bu Siska, cukup. Pak Oto, gimana menurut Pak Oto nih? Tuhan izinkan atau kebodohan kita? Ya, oke ya, cukup ya. Kayaknya kita masuk nih pagi ini nih. Kenapa? Karena selama ini kita biasanya menggunakan bahasa yaitu atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan ya. Memang benar sekali kalau artinya segala hal yang terjadi dalam hidup kita, segala hal yang terjadi di jagat raya ini, ya semuanya adalah atas pengetahuan Tuhan. Kalau saya sih lebih condong mengatakan begitu, atas pengetahuan Tuhan, atas
kalau dibilang atas izin, kadang-kadang sisi negatifnya, konotasinya seperti, loh kok Tuhan menghendaki kok mengizinkan yang jelek gitu. Sebetulnya tidak. Tapi itu manusia itu diciptakan dengan memiliki kemampuan yang luar biasa. Sampai-sampai waktu mendirikan Menara Babel kan Tuhan bilang, sejak sekarang nih kalau manusia bersatu, apapun yang dia kehendaki dia bisa. Bahkan dia melawan Tuhan juga bisa. Nah itu yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu Tuhan mempunyai satu rencana. Jadi di dalam Yeskiel tadi sudah sangat jelas, Tuhan tidak sama sekali mengendaki kematian orang fasik. Jadi apa yang terjadi ini, ya bahasa kita sehari-hari sepertinya Tuhan mengizinkan. Memang, tapi maksudnya Tuhan mengizinkan itu atas sepengetahuan, atas kontrol, atas Pribadi. atas apa namanya, Tuhan tahu gitu loh. Nah, tapi kalau ditanya secara pribadi hati Tuhan, nggak pernah dia mengizinkan mau supaya anaknya mengalami hal yang buruk. Kalau Tuhan seperti itu, jujur saya bilang saya nggak mau menyembah Tuhan yang begitu. Tuhan ada dualisme. Dia menghendaki yang baik, dia menghendaki yang tidak baik pada seseorang. Tidak mungkin. Contoh yang tidak baik, yang sangat kasar apa? Neraka. Apakah Tuhan menghendaki manusia masuk neraka? Absolutely no. Tapi kebodohan kita kepada kecelakaan. Itulah sebabnya saya syukur. Jadi mungkin bahasa aja sih. Mungkin maksudnya Bu Erni juga benar bahwa segala sesuatu itu ada kontrol Tuhan seperti itu. Ada pengetahuan, Tuhan tahu gitu. Artinya oh ya yes, ya gimana seperti dibiarkan begitu. Tapi saya percaya di balik semuanya kita harus prosesnya yang harus kita ikuti dengan hal yang baik ataupun yang buruk supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Oke, saudara, waktu kita sudah cukup. Kita akhiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari ini, satu kesempatan yang indah luar biasa. Kami boleh merenungkan bahwa segala sesuatu terjadi memang semuanya atas pengetahuan, atas kontrol, atas pengetahuan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Dan seringkali kami berkata bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah menghendaki hal yang tidak baik. Tuhan tidak pernah menghendaki kecelakaan. Justru Tuhan memakai segala yang terjadi, bahkan hal-hal yang buruk dalam hidup kami yang terjadi, supaya kalau kami bergantung mengandalkan Tuhan dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, karena Tuhan mau menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya, menjadi Tuhan bekerja dalam segala cara untuk mendatangkan kebaikan. Ampuni kami Tuhan, ampuni ketidakmengertian kami, ampuni kebodohan kami ya Tuhan, ampuni kefasikan dalam diri kami Tuhan, ampuni Tuhan. Kami percaya sesuai firman-Mu di dalam Yeskiel, Engkau tidak menghendaki kematian orang fasik. Pagi hari ini, biarlah segala berkat dari kasih Allah Bapa Tuhan Yesus dalam Roh Kudus turun atas kami. Hidup kami sepanjang hari ini boleh menerima hal yang baik dan juga memancarkan hal yang baik kepada sekeliling kami. Pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang kami pikirkan dan perkataan, semata-mata semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membangun sesama kami. Terima kasih ya Bapak, berkati Indonesia, berkati saudara-saudara rekan kami yang juga masih dalam terbaring lemah, untuk Andoyo, untuk Pak Iwan, untuk Pak Yusan, untuk Pak Yoki, dan untuk semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Satu hal yang luar biasa, kami boleh tangkap semangat kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki segala sesuatu yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Namun seringkali karena kebodohan kami, tapi Tuhan menjadikan segala hal yang tidak baik untuk menjadi satu kebaikan yang sempurna, seperti Kristus anak-Mu yang tunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepanjang hari. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dan doanya.